Tuan Presiden membiarkan Anda melihat. Bab 694. Membawa orang-orang di sekitarnya, tatapan Miguel lagi menatap Orilla. Melihat wajah pucat Orilla, Miguel tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh Orilla. Miguel masih ingat bahwa dulu memeluk Orilla untuk mencium wajah merah mudanya, dan Miguel akan memberinya ciuman lembut. Di masa lalu, Miguel tidak mengerti mengapa orang dewasa menginginkan anak yang suka menjadi sangat berisik. Setelah bertemu Orilla, dia baru mengerti. Bahkan hanya karena Orilla dengan lembut memanggil Abang Hansel dan menciumnya dengan lembut, Miguel merasa bahwa dia memiliki semua kebahagiaan. Dikatakan bahwa dunia anak-anak adalah yang paling sederhana. Mereka menyukainya, mereka membencinya, mereka suka berubah-ubah dan sangat bergantung padanya. Perasaan itu benar-benar nyaman. Ketika Presiden melihatnya tertawa, pasti akan mentertawakannya. Ketika Presiden melihatnya sedih, pasti akan ingin pergi ke mainan yang paling menakjubkan di dunia untuknya, hanya untuk mengubah senyum besarnya. Faktanya, Orilla saat ini yang perubahan masa kecilnya tidak terlalu besar, tidak lagi anak kecil yang gemuk, hanya sedikit lebih ramping daripada ketika Presiden masih muda. Bahkan jika Miguel tidak melihat Orilla selama bertahun-tahun, ketika ada yang melihatnya lagi, pasti dia bisa mengenalinya sekilas dengan melihat seperti apa dia ketika dia masih kecil. Sementara itu, Miguel ingat terakhir kali melihat Orilla lebih dari 1 dekade yang lalu. Pada saat itu, Orilla baru berusia 4 tahun dan sangat imut. Hari itu dia mengatakan padanya cemburu, tetapi dia menangis dan menangis kepadanya. Jangan malu, selama kita saudara. Tuhan tahu, pada saat itu betapa Miguel ingin mengabaikan semua konsekuensi, diam-diam membawa Orilla pergi, menjaganya tetap di sisinya, maka mereka selalu bisa bersama. Setelah memiliki ide impulsif ini, Miguel banyak berpikir. Hari itu, Miguel melihat Orilla di pernikahan orang tuanya. Melihatnya mengenakan gaun pengantin putih kecil dan melihat bahwa ayah Orilla menggendong Orilla. Bahkan jika pendeta membiarkan pendatang baru mengambil sumpah, mereka tidak meninggalkan Orilla yang masih kecil. Pada saat itu, Miguel tahu lebih banyak tentang betapa pentingnya Orilla bagi kedua orang tuanya. Mustahil bagi Miguel untuk membawa Orilla pergi. Dia terlalu penting baginya dan orang tuanya untuknya, dan dia hanya seorang pejalan kaki baginya. Tidak pernah berpikir bahwa setelah lebih dari 10 tahun, Orilla masih menyimpan kalung yang diberikan dengan sangat serius. Tuan Presiden, Anda harus kembali ke hotel untuk makan bersama Tuan Louis. Masih ada 20 menit dari meja makan. Kita berada di waktu yang buruk. Sekretaris yang datang dengan hak yang tinggi untuk mengganggu Miguel dengan perkataannya. Dibutuhkan hampir setengah jam untuk berkendara dari Istana Utara ke Lingia unilateral. Dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk makan malam dimulai dari Istana Utara. Diperlukan 20 menit lagi untuk kembali, sehingga ia dapat tinggal di sini. Waktunya hingga 20 menit. Miguel berjuang untuk melihat waktu dari wajah Orilla ke jam tangannya. Dia tahu bahwa waktunya sudah terlambat, tetapi masih tidak ingin pergi. Aku tidak ingin pergi, tapi aku harus pergi. Miguel dengan keras melepaskan tangan Orilla. Begitu Miguel melepaskannya, Orilla yang sedang tidur sama ketakutannya dengan dirinya. Orilla meraih tangannya. Miguel tidak tahan melihat ketakutannya dan meraih ke belakang lalu memeluknya. Setelah memegang tangannya, wajahnya yang panik menghilang dan perlahan-lahan menjadi tenang. Kali ini, Miguel tidak menarik tangannya,
tetapi menoleh ke sekretaris dan berkata, "Kau kembali dan beritahu Rico, aku tidak bisa kembali." "Apa? Presiden menyuruhku melakukannya. Dia tidak akan kembali?" Rico menjerit tanpa ekspresi setelah mendengar itu, seperti api akan melompat. Bahkan mengetahui bahwa presiden mereka berkeinginan untuk tidak kembali dan melakukan semua hal yang tidak terduga. Tetapi ketika dia mendengar sekretaris mengatakan bahwa presiden mereka tidak akan kembali untuk berpartisipasi dalam jamuan yang begitu penting, biarkan dia melihatnya. Dia begitu mengejutkan. "Iya, Tuan," presiden berkata seperti itu. Sekretaris itu dengan jujur mengatakan bahwa tidak berani melewatkan satu kata pun sesuai dengan kata-kata asli presiden. Dia benar-benar membuatku marah. Hanya ketika presiden mereka tidak ada, dia bisa marah dan berbicara tentang kemarahan. Jika presiden ada di sana, dia hanya bisa diam saja. Sekretaris bertanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Aku akan segera bertanya kepada Nona Besar. Presiden tiba-tiba jatuh sakit dan memintanya untuk menemaninya. Dalam periode yang luar biasa ini, apa yang dapat dipikirkan adalah satu-satunya cara." "Tuan Presiden sedang sakit?" Sekretaris itu ragu-ragu sejenak, tetapi dengan cepat bereaksi dan segera berkata, "Saya akan pergi ke Nona Sentul. Karena metode sakit mendadak ini, untuk sementara waktu melewati tamu asing yang berkunjung, situasi di kantor presiden stabil untuk sementara waktu." Pada saat yang sama, situasi Orila jauh lebih baik. Ketika bangun, Orila membuka mata dan melihat Abang Hansel pada pandangan pertama. "Siapa kau?" Hati Orila begitu bersemangat, tapi Orila menyembunyikan dengan sangat baik, berkedip dan bertanya dengan lemah. Wajah ini adalah wajah yang muncul dalam mimpi untuk mengatakan pada Orila untuk tidak takut. Orang ini mengatakan bahwa dia adalah Abang Hansel. Tetapi wajah ini adalah wajah Presiden A. Lalu, apakah dia adalah Abang Hanselnya? "Ya, kau sudah bangun?" Miguel tidak menjawab pertanyaannya. "Aku bertanya, siapa kau?" Dia bersikeras mendapatkan jawabannya. "Anda tidak mengenali saya?" berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Orila membenci senyum itu. Senyum menyamar pada pandangan pertama dan tidak ada emosi yang nyata. "Aku bertanya, siapa kau?" Orila berkata, bahkan lebih keras darinya. Orila bangun dan bisa melihat pada pandangan pertama. Tolong beri alasan untuk meyakinkan Orila untuk membiarkan presiden percaya bahwa niat untuknya hanyalah cinta presiden kepada rakyat dan tidak ada yang lain. Presiden berkata, "Aku benar. Apa yang kau lakukan di sini?" Orila menyela dan bertanya dengan kuat. Presiden dengan tenang berkata, "Aku dengar kau sakit. Biarkan aku melihatmu." Orila menatapnya, menggigit bibirnya, dan perlahan bertanya satu kata. "Mengapa kau datang untuk melihatku?" "Ada begitu banyak warga negara di negara A. Jika mereka sakit, apakah Anda juga akan melihatnya?" Dia memberikan pukulan berat padanya. "Karena kau adalah putri grup Esses, pemimpin Esses, kau harus tahu mengapa aku datang menemuimu," kata Miguel.